Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Dan sungguh satu sukacita yang kita boleh sungguh alami bersama. Betapa sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, memelihara, menyertai kehidupan kita. Biarlah kita menaikkan syukur kita di hadapannya untuk setiap kebaikan, buat setiap kasih, buat setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih
setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih buat setiap kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan bagi kami. Kami sungguh Tuhan mengucapkan syukur buat semuanya Bapa. Kami mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Kami sungguh sembah Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan boleh memelihara kami sebagai bayona biji mata-Mu ya Tuhan, yang Kau jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan rawat sedemikian rupa. Siapakah kami ini ya Tuhan? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, bahkan untuk mendapatkan pemeliharaan pun, bahkan untuk menghadap Engkau pun. Tetapi Engkau karena kasih pengampunan-Mu, Engkau boleh menyelamatkan kami, bahkan Engkau menjaga, memelihara kami sebagai biji mata-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini ya Tuhan?
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Kau selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Kau begitu mengasihi dan memeliharakan hidup kami sedemikian, ya Bapa. Engkau menjadikan kami biji matamu yang Engkau rawat sedemikian. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh sungguh Tuhan bersyukur di hadapan-Mu. Kami yang bisa naikkan puji-pujian di hadapan-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap puji-pujian kami. Biarlah nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dimuliakan oleh setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Untuk setiap kasih pemeliharaan-Mu yang sangat nyata. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah karuniakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan bersama-sama membaca firman, merenungkannya. Tuhan pimpin kami, tolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan ajari kami untuk taat di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama saja. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam renungan pagi ini saya ada beberapa kali memakai ayat ini. Tentu dari berbagai sudut yang berbeda. Dan kalau pagi hari ini saya mengajak kembali kita membaca ayat ini, tentu kita melihatnya dari sudut yang berbeda lagi. Saudara, itulah indahnya firman Allah. Firman yang hidup, bisa dilihat dari berbagai aspek, bisa dilihat dari berbagai segi. Saudara, ibadah seperti berlian, ada banyak matanya, ada banyak sisinya. Dan salah satu sisi hari ini kita belajar, di hari persiapan kita untuk ibadah raya besok, bahwa penyembahan itu adalah praktis. Sudah praktis maksudnya ada sesuatu yang real, yang konkret, bukan abstrak, yang bisa dilakukan oleh setiap kita yang menyembah. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini baik-baik, demi kemurahan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ketika kita berbicara tentang persembahkanlah tubuhmu, kenapa Tuhan Allah menginginkan tubuh kita? Mengapa Tuhan Allah menginginkan tubuh kita? Mengapa Dia tidak berkata, persembahkanlah rohmu? Ya, kenapa Tuhan meminta kita mempersembahkan tubuh? Kenapa Dia tidak meminta persembahkanlah rohmu? Saudara dengar baik. Karena tanpa tubuh, kita tidak bisa melakukan apapun dalam dunia ini. Betul kan? Tanpa tubuh, kita tidak bisa melakukan apapun di dalam dunia ini. Dalam kekekalan nanti, tentu kita akan menerima tubuh yang baru.
yang sudah disempurnakan, yang lebih baik. Tetapi sementara kita masih ada di dunia ini, Tuhan meminta kita, berikanlah kepadaku apa yang kamu miliki. Apa itu yang kita miliki? Tubuh kita. Persembahkanlah tubuh kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang penyembahan, salah satu sisi, salah satu aspek, atau salah satu sudut berbicara tentang penyembahan. Penyembahan itu praktis. Itu artinya Tuhan Allah juga bersikap praktis soal penyembahan. Saudara, ada pernah mendengar enggak orang yang berkata begini, aduh, saya tidak bisa datang ke persekutuan nanti malam, atau saya tidak bisa datang ke persekutuan besok, ibadah raya besok, tetapi saya akan bersama Anda di dalam roh Anda. Wah, saya besok tidak bisa hadir, tapi saya di dalam roh hadir kok. Oh, saya nggak bisa ikut persekutuan doa pagi, tapi di dalam roh saya hadir. Dianya tidur, rohnya yang hadir. Oh, saya tidak bisa ikut ibadah kategorial, tapi roh saya hadir kok. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, ya, apa arti perkataan itu? Apa arti perkataan bahwa saya tidak bisa hadir tapi roh saya hadir? Apa artinya? Tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Apa artinya? Selama di dunia ini Anda perlu hadir. Roh Anda nggak bisa dipisahkan dengan tubuh Anda. Kan nggak mungkin saya di sini, roh saya di sana. Kemana tubuh saya pergi, roh saya di situlah. Maka Tuhan minta saya dan saudara mempersembahkan tubuh. Kalau engkau hanya berkata, aku tidak bisa hadir, tapi rohku ada bersama-sama kamu, itu tidak punya arti apa-apa. Itu tidak memiliki makna. Saudaraku, maka mempersembahkan tubuh kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Saudara. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu sangat membutuhkan pengorbanan. Jadi penyembahan apapun kepercayaannya, secara prinsip membutuhkan pengorbanan. Saudara, salah satu pengorbanan yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita, sikap kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Bagaimana mungkin saya menyembah Allah dalam waktu yang sama saya meninggikan diri saya? Itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa meninggikan Allah dan meninggikan diri kita dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita meninggikan diri kita, tentu Allah tidak kamu tinggikan. Sebaliknya ketika engkau meninggikan Allah, engkau berarti merendahkan diri. Ketika engkau meninggikan diri, engkau merendahkan Allah. Saudara, persembahkanlah tubuhmu. Saudara, saya sangat aneh bagi saya. Ada banyak orang berpikir, ya kalau besok sempat saya datang ya beribadah. Aduh, kalau memang besok gak ada kesibukan saya datang ya. Sudah, apa artinya itu? Artinya Anda sedang tidak menyembah. Menyembah itu membutuhkan pengorbanan.
Oh, ada orang lagi menyembah, oh saya kayaknya nggak sreg dengan lagu itu. Saya lagi nggak mood menyembah, saya lagi nggak enak. Nggak usah menyembah. Oh, memang Anda sedang tidak menyembah. Menyembah itu membutuhkan pengorbanan. Bahkan ketika Anda tidak mau menyembah pun Anda menyembah. Bahkan ketika Anda tidak tertarik pun Anda menyembah. Bahkan ketika Anda di tengah-tengah kesibukan pun, di tengah sakit penyakit pun, Anda menyembah. Menyembah itu praktis, nyata, konkret. Menyembah itu membutuhkan pengorbanan. Saudara, kita tidak bisa menyembah hanya untuk dilihat orang lain atau untuk menyenangkan diri sendiri. Wah, kalau dilihat orang lain angkat-angkat tangan, padahal dirinya nggak seperti itu. Kalau dilihat orang lain, oh, serius sekali kayak, padahal tidak seperti itu. Apalagi ketika kita hanya fokus kepada diri sendiri. Saudara, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah apa yang engkau miliki bagi Tuhan. Ketika saya dan saudara memuji Allah, meskipun kita tidak merasa ingin melakukannya. Ketika kita bangun untuk beribadah, saat kita letih. Saudara, kalau semua berjalan normal, maksudnya perangkatnya nggak rusak, ya ada kadang-kadang kalau saya buat record itu karena ada sesuatu masalah sebenarnya atau saya tidak di tempat. Kenapa saya selalu live ketika doa pagi? Kecuali tadi ya, memang ada kendala di teknis di device atau kadang-kadang ada masalah saya keluar kota. Kenapa saya usahakan live? Karena saya ingin sedang mengajak saudara mengajarkan satu prinsip. Siap nggak siap, enak nggak enak, ngantuk nggak ngantuk. Saudara, mari kita sembah Tuhan. Saudara mungkin pernah mendapati saya doanya ngaur ya. Saudara mungkin pernah melihat saya ngelantur ya. Karena secara fisik saya capek. Saya lelah. Tapi saya justru sedang ingin mengajarkan prinsip ini kepada saudara. Kita menyembah Tuhan. Saat kita letih, saat kita lelah, saat kita secara fisik. Jangan kita buat alasan. Tuhan mengerti kok. Gak apa-apa. Saudara, saya sedang mengajak saudara belajar. Untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya banyak hal untuk saya berikan, saya persembahkan. Saya hanya mempunyai ini, fisik saya ini, tubuh saya ini, dalam segala keterbatasannya. Dan saya ingin pakai untuk menyembah Engkau. Saya sederhana apapun. Dengan peralatan yang sederhana, saya ingin mengajak saudara menyembah bersama-sama. Dengan segala keterbatasan. Saudara, hari ini kita belajar satu prinsip. Penyembahan itu praktis. Tuhan ingin engkau melakukan sesuatu sebagai bentuk bukti penyembahan. Bapa, kami persembahkan tubuh kami di hadapan-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami. Bapa, ku persembahkan
sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah, ku sembahkan Tuhan, amin Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Katakan dengan lebih sungguh lagi, biar ini menjadi satu doa kita. Ini satu komitmen di hadapan Tuhan, untuk kita boleh menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Bapa, kami ingin mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Ampuni kami kalau kami seringkali menganggap remeh. Kami terlalu banyak alasan. Kami terlalu banyak buat alasan-alasan. Kesibukan, lelah, acara-acara lain, pekerjaan, atau apa saja. Padahal kami tidak punya apa-apa tanpa pemberian dari Tuhan. Semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Bahkan termasuk hidup kami tanpa pemberian-Mu, kami hidup dalam kebinasaan. Bahkan tubuh kami tanpa pemberian-Mu, kami tidak memiliki kehidupan ini. Tuhan, biarkan pagi ini kami semua menyadari akan prinsip kebenaran ini. Tuhan menghendaki kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Tuhan, pakailah kami dalam keadaan siap ataupun tidak siap. Tuhan, pakailah kami dalam keadaan kami prima atau dalam keadaan kami lelah. Kami ingin tetap memuji Tuhan, menyembah Engkau, karena penyembahan-Mu itu bersifat praktis, konkret, nyata. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, kami boleh hidup mempraktekannya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Pagi ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, untuk persiapan-persiapan kami. Kami bersyukur di hari Sabtu ini, kami boleh sungguh lebih leluasa dibanding hari yang lain. Sebagian besar kami libur, kami bisa menikmati bersama keluarga. Sekalipun ada beberapa di antara kami yang tetap harus bekerja. Tuhan, tolong pimpin kami, supaya kami boleh sungguh menjadikan hari ini sebagai hari persiapan kami untuk ibadah kami. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan segalanya, hati kami, bahkan fisik kami, tubuh kami. Kami persiapkan untuk kami beribadah. Tuhan, pakai kami kalau ada di antara kami yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, urapilah. Tuhan, mampukan memberi yang terbaik. Dan kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang memampukan
untuk kami semuanya menyembah Engkau, menyembah dengan segenap keberadaan kami, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang Tuhan percayakan untuk melayani, supaya kami dengan segenap hati mempersiapkannya. Kami juga bahkan berdoa, Tuhan kiranya Engkau juga yang memampukan kami semuanya, untuk kami bisa memberi yang terbaik. Hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami hanya menyampaikan kehendak Tuhan saja, isi hati Tuhan saja, bukan pemikiran-pemikiran kami semata. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga dalam tangan Tuhan untuk setiap kami, supaya kami boleh memberikan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk kami, supaya kami bisa membawa teman-teman kami, membawa keluarga kami, Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami setiap pribadi untuk kami mengkhususkan hari ibadah kami. Tuhan, memprioritaskan Engkau di hari-hari di mana kami memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, supaya keadaan itu tidak menjadi penghalangnya untuk menyembah Tuhan. Mereka yang sedang dalam proses pengobatan, mereka yang sedang dalam Tuhan tahap untuk terapi atau apa saja, yang oleh karena jemaat-jemaat Tuhan mengalami kelemahan fisik, Tuhan Engkau sungguh yang menjamah, Tuhan Engkau sungguh yang memulihkan, memberikan kekuatan, dan biarlah Tuhan yang membuka jalan untuk kesembuhan pemulihannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua persiapan kami. Tuhan juga tolong kami, supaya kami bisa mengajak orang-orang dekat dengan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, untuk semua boleh datang di hadapan Tuhan dalam ibadah raya besok. Tuhan berkatilah kami semuanya, dan pakai kami. Kiranya Tuhan yang terus memakai, buat setiap kami dalam setiap kesibukan apapun, kami mau melayani Engkau. Karena itulah hal yang terindah yang kami bisa perbuat dalam kehidupan kami bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh menikmati hari pekan ini bersama keluarga, dan biarlah kita boleh mempersiapkan diri kita dalam ibadah. Bahkan kalau saudara terlibat dalam pelayanan, ayo kita pakai kesempatan ini untuk mengajak yang lain. Ayo kita beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Kiranya dalam kehidupan kita Tuhan memakai kita. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.